Salah satu faktor kenapa Teja nggak kepilih mungkin karena ini adalah tebar pesona pertama ya John Herdman, tebar pesona dalam arti positif ya. Coba untuk mengambil pilihan yang safety dulu gitu, yang aman-aman dulu. Yang aman-aman adalah nama-nama penjaga gawang yang dalam 5 tahun terakhir ada di shortlist national pool. Kan banyak ya nada-nada sini sumbang ke Teja. Teja mah kebantu sama lini pertahanan, itu nggak salah juga. Cuman kan kita harus lihat konteks bagi orang yang emang nonton Persib tiap pertandingan. Teja itu banyak banget ngasih save krusial, bahkan ketika Persija pun clean sheet. Setuju. Lu sering bawain Persib dan lu tahu di mana Persib itu ketika benar-benar kuasai kendali permainan, ball position penuh, tiba-tiba ada satu kesalahan yang Teja yang justru jadi penyelamat gitu. Ya bener, tapi Bang, ya gue sering bawain Persib, gue sering lihat bahwa Teja itu save-nya tuh big save. Benar. Karena kalau dia nggak selamatin, itu gol. Benar. Jadi kadang tuh yang peluang lawan udah di atas 90%, sama dia masih bisa digagalin. Itulah menurut gue salah satu kelebihan dari Teja gitu kan ya. Gue mendengar kabar bahwa Iran sudah menyatakan secara resmi, bahkan sudah dikutip oleh beberapa media-media besar ya, major media, bahwa Iran mengundurkan diri dari Piala Dunia 2026 yang akan dimainkan di US. Tetaplah Bam, mau gimana pun, mau dibilang mimpi babu, mau dibilang apa ya, kalau memang ternyata tiba-tiba durian runtuh itu datang ke Indonesia, ya kan? Ya alhamdulillah. Gua rasa sih akan ada keputusan di tanggal 21 itu. Jadi hilal ya kan? Jadi kita nunggu hilal Idul Fitri sama nunggu hilal dari FIFA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Bertemu lagi di komentar Rensu dan Ibam. Bam, 46. Kali ini gua akan membahas Bam yang lagi rame. Boyan Hodak mengatakan, ya, kenapa Teja Pakualam, pemilik 15 kali clean sheet di sepak bola Indonesia, di kasta tertinggi sepak bola Indonesia di Super League, ya, tidak dipanggil ke timnas. Dan dia bilang kalau dia jadi pelatih timnas, kurang lebih seperti itu ya kalimatnya. Ini belum nggak mirip-mirip banget. Kalau dia jadi pelatih timnas pasti dipanggil. Iya. Nah, menurut lo Bam? Subjektivitas terhadap pemilihan pemain itu sangat besar kalau berbicara timnas. Karena katakanlah kita banyak contoh dari negara-negara Eropa gitu. Ada momen di mana Jordan Pickford tampilnya begitu shaky ya bersama Everton, tapi tetap jadi pilihan pertama dari Gareth Southgate. Musim ini lumayan baik, jadi ngebuat dia juga kembali jadi pilihan utama di timnas Inggris. Dan banyak banget contoh lain, termasuk waktu dulu Victor Valdes gitu ketika prime-nya bersama Barca kan nggak pernah bisa ngelewatin Pepe Reina sama Iker Casillas, tetap jadi gawang ketiga gitu. Jadi memang subjektivitas pelatih itu akan sangat besar. Tapi menurut gue sih salah satu faktor kenapa Teja nggak kepilih mungkin karena ini adalah tebar pesona pertama ya John Herdman, tebar pesona dalam arti positif ya. Coba untuk mengambil pilihan yang safety dulu gitu, yang aman-aman dulu. Yang aman-aman adalah nama-nama penjaga gawang yang dalam 5 tahun terakhir ada di shortlist national pool. Jadi kan Nadeo, Hernando, Martin Pas, Emil itu tuh di 5 tahun terakhir selalu ada di shortlist penjaga gawang untuk timnas gitu. Mau jadi main atau enggak cadangan luar atau enggak memang masuk ke 23 nama, ini nama-nama yang terus beredar gitu. Kalau Cahya Supriyadi mungkin di antara 4 nama lain menjadi yang paling tidak berpengalaman, tapi kita tahu Cahya dari timnas U20, U23 terus menjadi pilihan, dan seperti halnya Hernando, Nadeo, Teja gitu, Cahya menjadi penjaga gawang yang juga tampil apik di Super League musim ini. Jadi memang faktor itu kayaknya bakal menjadi faktor yang lebih besar. Terlepas nanti mungkin kita akan ngebahas bagaimana sisi taktikal dan lain-lain gitu. Tapi gua ngerasa dua faktor itu menjadi dua faktor terbesar kenapa akhirnya Teja nggak dipilih. Meskipun gua pribadi juga agak heran gitu kan, karena ya Teja nggak cuma clean sheet gitu. Jumlah clean sheet udah jelas ya, numbers doesn't lie itu kan udah oke banget. Cuman performa di lapangan juga ngebuktiin kalau Teja tuh nggak cuma kebantu sama lini pertahanan, itu banyak banget big save-nya Teja yang ngebuat Teja itu tetap jadi komponen penting di Persib musim ini gitu. Ya, jadi
Hernando dipilih karena sejauh ini penampilannya juga bagus ya bersama dengan Borneo, lalu juga Borneo kok Persebaya. Iya, Persebaya. Lalu apa namanya, Nadeo bersama dengan Borneo. Ya, kita harus ngopi dulu lah. Ngopi dulu. Aduh. Ini kebetulan ada yang kirim kopi ya. Mantep. Ya. Kata penonton bisa aja gimmicknya kayak gitu kan ya. Sae, enggak. Nah, tapi Bam, Cahya Supriyadi juga tampil bagus juga, Bam. Ya, benar. 8 kali clean sheet ya. Dari 23 kali penampilannya tidak tergantikan. Ya menjadi, kalau gue sih bilang dia adalah upcoming talent banget ya di musim ini gitu loh. Nggak ada yang menduga dia bisa tampil seperti ini. Dan salah satunya kayak yang gue denger nih Bam. Ya, nih denger aja dari pelatih-pelatih yang dekat dengan John Herdman. Jadi alasan pemilihannya itu katanya karena secara goal playing defender, ya, kiper yang bisa menggunakan kaki dan bisa build up, ya, penilaian atas aspek itu Cahya lebih baik dibandingkan dengan Teja Pakualam. Menurut lo? Menurut gua sih bisa jadi satu hal yang valid juga karena ya lagi-lagi itu kan subjektivitas John Herdman yang menginginkan pemain-pemain yang secara build up bagus. Tapi kalau kita lihat lebih jauh lagi sebenarnya komparasinya itu sangat tipis ya kalau bandingin Cahya sama Teja karena Cahya pun bukan benar-benar goalkeeper distribution gitu. Jadi dia juga agak konvensional gitu. Cuman yang ngebuat Cahya dapat advantage adalah dia di era 2025 itu rutin bermain untuk timnas U23 dengan gaya yang sama. Jadi ketika Teja bersama Persib, nah Cahya ini punya dua kompetisi lah ibaratnya. Dia di klub juga, di timnas juga. Agak mengherankan sebenarnya karena dari 5 nama kalau Martin Paes sama Emilnya udahlah itu another class ya. Nah, termasuk Nadeo. Nadeo ini juga lagi oke banget. Gua akan sangat mendukung Nadeo tetap ada di komponen utama bahkan ke squad final nanti. Yang jadi sorotan kan sebenarnya Cahya sama Hernando. Nah, Hernando sama Cahya beda sorotannya. Kalau Cahya dinilai ya masih muda gitu kan. Kalau Hernando ya itu kebobolan 5 gol di Segiri itu jadi noda besar lah bagi Hernando gitu. Itu yang ngebuat akhirnya ketidaksetujuan supporter sepak bola Indonesia, ada juga Boboto terhadap kenapa Teja gak dipanggil itu sebenarnya valid juga. Gak bisa lu mah mentang-mentang Bobotoh gitu, pengen Teja dipanggil, bukan. Karena emang ya kita ngukurnya dari data dulu, terus penampilan di lapangan, kan kita bisa lihat sama-sama gitu. Jadi memang itu keresahan yang valid juga dari teman-teman yang menganggap Teja layak untuk masuk timnas gitu. Apalagi dengan kondisi-kondisi tadi, Cahya yang secara bobot ball playing defender kayaknya nggak beda jauh kok sama Teja gitu. Dan kalau kita ngelihat ada satu data di Footy Stats, gua pernah baca itu beberapa hari lalu tentang ya ball playing goalkeeper ini gitu. Ya komparasi antara Nadeo terus Hernando, Cahya sama Teja itu tipis banget marginnya. Untuk distribusi sebenarnya Hernando lebih menonjol dibanding 3 penjaga gawang ini yang ada di Super League. Tapi masalah stop stopper, claim bola di udara, pengambilan keputusan, error leading to goal-nya itu yang justru sedikit adalah 2 nama. Yang pertama Teja, yang pertama Nadeo, yang kedua Teja, diikuti oleh Cahya baru Hernando. Jadi memang aspeknya tuh banyak banget. Kita di sini bukan berarti nggak setuju ya. Kita mah setuju aja. Gua juga setuju aja dengan Hernando yang tetap, karena mau bagaimanapun timnas tetap pasti mempertimbangkan Hernando. Karena tim nasional itu kan pada dasarnya ya, apalagi dengan akan menghadapi FIFA Series yang bertanding hanya 2 kali gitu, perlu diferensiasi untuk ada di timnas gitu. Nah, diferensiasi ini yang ngebuat biasanya ketika ada beberapa pemain di posisi yang sama itu harus beda. Kalau kita ingat dulu Italia 2006 ada Gianluca Zambrotta, ada Fabio Grosso, ada Massimo Odo, ada Zaccardo. Itu tuh karakteristiknya berbeda gitu. Kalau Zambrotta sama yang inti kan sama Grosso itu ofensifnya oke, tapi di backup-nya sama yang defense-nya oke. Zaccardo sama Massimo Odo gitu. Itulah yang ngebuat ketika milih satu pemain di posisi yang sama, emang harus ada diferensiasi, apalagi untuk turnamen, untuk FIFA Series gitu. Kecuali kalau liga mungkin diferensinya nggak terlalu beda, nggak apa-apa. Toh bisa mendaftarkan 3 gitu. Nah kalau di timnas itu emang harus ada diferensiasi ya. Inilah yang buat Hernando tuh tetap bakal dalam lingkup dia akan cukup aman gitu.
mungkin dengan harapan ketika bermain di timnas, lini pertahanannya ya mungkin kejadian di Giri nggak bakal kejadian di Hernando gitu. Jadi memang faktornya banyak banget. Pada intinya sih gue tetap setuju aja. Toh bagi sebagian boboto juga malah bersyukur Teja nggak dipanggil supaya Teja jauh dari cedera gitu-gitu kan, supaya Teja lebih fokus di Persib, karena kan ya Persib musim ini juga dikejar sama Borneo sama Persijanya lagi sangat intens, jadi butuh pemain-pemain terbaiknya itu tetap ada di skuad sebenarnya. Ya, jadi kalau gue bisa dengerin apa yang lu sampaikan nih, Bang. Yang pertama mungkin bisa gue bilang John Herdman tidak mau mengambil resiko. Benar. Jadi dia mengambil ya kalau 2 yang teratas, Emil Audero sama Martin Paes sudah jelas. Benar. Lalu yang 3 ini adalah national pool dalam 5 tahun terakhir yang memang mereka bertiga ini gitu loh ya. 2 Hernando dengan Nadeo adalah untuk senior, sementara untuk tim kelompok usia ya memang Cahya Supriyadi masih selalu yang terbaik. Benar. Nah, akhirnya itulah pilihannya mengapa akhirnya walaupun Teja Paku Alam tampil dengan kiper dengan jumlah clean sheet terbanyak 15 di kompetisi, ya mau nggak mau nih, ya kan? Ini mungkin pilihan yang sulit juga ya bagi John Herdman gitu kan, tapi mau nggak mau akhirnya harus diambil seperti itu. Ada data yang tadi gue baca tapi lupa nih siapa yang ngeposting, tapi kayaknya itu rangkuman dari total save penjaga gawang di Super League musim ini. Teja tuh ada di peringkat ke-6. Jumlahnya memang secara jumlah total kalah dari Cahya, kalah dari Hernando, kalah dari Nadeo. Jumlah total. Cuma kan kita sebenarnya perlu berbicara sesuai konteks sih, karena jumlah itu bukan berarti itu tuh semuanya big save. Jadi mungkin save-nya jumlahnya banyak, tapi kan harus dicek juga ini probability goal-nya seperti apa, X-nya seperti apa. Jadi memang akan sangat kompleks untuk kita membahas ini. Yang penting sih kalau gua rasa untuk timnas ini toh bukan selesai di sini gitu. Kan ujungnya bukan FIFA Series. Sebenarnya kita tuh masih ada beberapa agenda lain. Yang paling penting tuh sebenarnya agenda nanti di AFF ya, di ASEAN Championship pada bulan Juni gitu. Nah, justru gua rasa untuk sekarang sih sangat masuk akal karena di antara 5 nama yang udah dipanggil, Teja ini kan yang paling lama tidak berada di lingkup timnas ya gitu. Terakhir itu 2018 kalau nggak salah. Dengan 1 caps gitu di laga uji coba. Official sih. Zamannya Simon ya? Simon. Okay. Tapi saat itu pun dia memang tidak menjadi pilihan utama. Saat itu masih di Sriwijaya. Andi tadi sama Emrido kan. Ya lagi-lagi sebenarnya kalau Teja ini kan kayak Salvatore Sirigu kalau di Itali. Dia pas mulai muncul ada Buffon gitu kan. Pas dia mulai mature, mulai dewasa, ada Donnarumma yang muncul. Nah, Teja ini kayak gini, apalagi angkatannya Teja kan keganggu sama FIFA yang ngebukuin federasi 2016, liganya nggak ada gitu. Maksudnya nggak diakui 2020 pandemi gitu kan. Nah, Teja ini ada di momennya itu ketika 2010, 2016 dia masih muda, Kurnia Mega di situ. Kurnia Mega nggak ada, Andri Tani aja sebentar kan karena dia saingannya ketat juga sama Emrido gitu. Saat itu juga jangan lupain Spider One ya, Wawan juga lagi oke-oke sama Bali. Habis pandemi, Teja itu memasuki musim di mana kalau Boboto ini pasti ingat, dia ada musim di mana dia tuh nggak konsisten secara physicality. Tiba-tiba cedera lagi latihan lah, tiba-tiba cedera di pertandingan penting lah gitu kan. Ngebuat akhirnya dulu tuh masih sering mainin Akhil Safik, Made Wirawan gitu. Nah, Teja itu baru benar-benar stabil, punya kestabilan performa, stamina, physicality itu justru dalam 3 tahun terakhir semenjak Kevin Mendoza datang. Ya, kayaknya itu jadi persaingannya bagus gitu buat Teja di Persib. Tejanya jadi terpacu untuk mematangkan diri dan ini mulai menuju peak performance keduanya Teja gitu setelah dulu di Sriwijaya. Ada 2 hal yang akan gue kejar lagi, Bam, dari dari pembahasan lo ya. Yang pertama, Teja ini mengingatkan gue sama kasusnya Wawan. Ya kan? Spider One. Jadi dia kan nggak masuk kumpulan kiper timnas pada saat itu. Karena pada saat itu ada Andri Tani, ya kan? Ada ya siapa namanya? Rido. Nah, dia nggak masuk. Tapi karena dia tampil waktu itu bagus banget, sama gue inget banget dia tampil bagus itu sama Borneo. Bener. Sampai bawa Borneo final di Piala ya? Presiden kalah sama Arema ketika Gonzales waktu itu cetak gol banyak banget lah itu kan di final lo nggak salah ya. Itu kalau yang Gonzales yang lawan Semen Padang kalau itu kan yang 5 gol. Kalau tapi bener sih waktu 2016 kan Borneo tuh ngalahin Persib yang Kim Jeffrey gagal penalti.
Nah itu kipernya Wawan tuh. Iya, tapi kan habis itu kan dia di finalnya kalah sama siapa ya? Arema juga sih. Sama Arema, dia kalah sama Arema. Tapi gitu. beda generasi. Dia bukan, karena waktu itu kan Arema tiga kali ya. Tapi yang pasti waktu itu dia kalah tuh. Pelatihnya kan waktu itu Ricky Nelson dong, salah kan. Yang main bertahan banget dan nah jadi akhirnya dipanggil. Nah, gue menyambungnya dengan ya karena itu gitu. Karena ya Teja ini bagus banget lagi di kompetisi lokal. Dan makanya kan kesempatannya mungkin terbuka untuk hal itu. Nah, tapi ada satu hal lagi yang harus diingat, Bang. Tadi kan lu bilang nih bahwa save terbanyak itu dipegang salah satunya adalah oleh Cahya. Teja pegang clean sheet paling banyak. Tapi dia jumlah save-nya nggak terlalu banyak dibandingin dengan Cahya. Jangan-jangan memang lini pertahanan Persib lebih bagus daripada lini pertahanan tim-tim yang Cahya yang lain. Makanya kelihatan. Karena kalau di Liga 2 ya kiper yang paling banyak save-nya itu karena defendernya paling kacau. Iya kan? Karena defendernya paling kacau, makanya dia save-nya jadi banyak. Benar. Karena kalau defendernya bagus, dia save-nya nggak perlu banyak, Bang. Udah ada filternya gitu loh, udah ada shield-nya. Nah, itu dia. Jangan-jangan kayak gitu juga gitu loh. Yang bilang kan banyak ya nada-nada sini sumbang ke Teja. Teja mah kebantu sama lini pertahanan, itu nggak salah juga. Cuman kan kita harus lihat konteks bagi orang yang emang nonton Persib tiap pertandingan. Teja itu banyak banget ngasih save krusial, bahkan ketika Persija pun clean sheet. Setuju. Lu sering bawain Persib, dan lu tahu di mana Persib itu ketika benar-benar kuasai kendali permainan, ball position penuh, tiba-tiba ada satu kesalahan yang Teja yang justru jadi penyelamat gitu. Jadi memang konteksnya seperti itulah. Jumlah memang penting, jumlah save, tapi pada akhirnya juga harus kita lihat juga bagaimana si penjaga gawang ini usahanya seperti apa sih agar timnya tidak kebobolan dan tetap mendapatkan poin maksimal gitu. Nah, Teja itu ada di area situ. Kalau ngomongin lagi kan untuk ukuran pesepak bola di era sekarang nih, beda sama di era 2000-an. Era 2000-an tuh 31, 32, 33 tuh kayaknya tua banget. Kayaknya udah bentar lagi pensiun gitu. Nah, kalau di era sekarang gua rasa cukup lebih panjang dengan sudah membaiknya dari bagaimana latihan, pola latihan, mungkin nutrisi dan lain-lain. Itu yang membuat gue ngerasa Teja ini bisa mendapatkan angin kedua gitu di karirnya. Dia dulu bagus bersama Sriwijaya, timnas kelompok usia, sempat timnas ketiga juga cadangan. Nah, sekarang ini kesempatan Teja gitu. Kalau ini awal langkah yang bagus, dia udah ngebuktiin bagus juga, apalagi nanti bisa bawa juara dan dia tetap tidak tergeser, mungkin bisa jadi 2026, 2027, 2028 bisa jadi tahunnya Teja untuk bisa dapat kesempatan lebih di timnas, khususnya ketika timnas berlaga di kompetisi-kompetisi yang memang tidak bisa memanggil pemain-pemain heritage. Betul. Nah, jadi tadi yang dikatakan oleh Ibam juga gitu loh, bahwa ya bener kata Ibam, ya gue sering bawa Persib, gue sering lihat bahwa Teja itu save-nya tuh big save. Karena kalau dia nggak selamatin itu gol. Benar. Jadi kadang tuh yang peluang lawan udah di atas 90%, sama dia masih bisa digagalin. Itulah menurut gue salah satu kelebihan dari Teja gitu kan ya. Nah, tapi gini Bam, ada beberapa juga nih yang kan gue juga mendengar lah semua pembicaraan dan juga timeline dan hal-hal lainnya. Malah banyak sebenarnya ya yang dianggap, ini kan kita ngomongin 4 penjaga gawang tadi kan, 5 penjaga gawang. Itu malah yang dianggap sebenarnya bisa di-replace ya. Itu malah Hernando, bukannya Cahya. Benar, gue juga. Banyak orang mengatakannya seperti itu gitu loh. Karena memang Hernando nih kiper yang paling punya pengalaman lah ya, yang bermain di kompetisi kita nih. Dia paling banyak punya pengalaman bertanding internasional ini Hernando. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Dan itu pasti akan menjadi nilai paling tinggi untuk aspek itu yang dinilai sama John Herdman. Bener dong? Benar. Tapi di kompetisi tahun ini yang paling mungkin ya, kalau kita ngomongin raport, bukan berarti Hernando jelek loh. Nih ya, bukan berarti Hernando jelek. Tapi kalau dikumpulin aspek-aspeknya, mungkin ya banyak orang yang mengatakan peringkat satunya Nadeo, peringkat duanya itu Cahya, atau ya mungkin Cahya atau Teja, peringkat 3 baru Hernando. Banyak orang yang mengatakan seperti itu. Nah, menurut lo gimana? Sulit untuk mengatakan ini, tapi gue setuju sih. Gimana ya? Hernando spesial, kita tahu distribusi bolanya one of the best gitu sepanjang sejarah kiper Indonesia. Tapi memang di musim ini cukup drop. Sebenarnya itu udah kejadian sejak
beberapa musim terakhir, cuman yang paling kelihatan sih di musim ini ya. Bahkan ada momen di musim lalu tuh yang bermain banyak tuh Andika. Dan Andika cukup bisa nggantiin gitu. Artinya memang Hernando di antara yang lain kan banyak yang disorot adalah postur. Cuma kan postur hal yang tidak bisa diubah gitu. Nah sayangnya memang Hernando di musim ini tidak bisa mengakali dalam tanda kutip kekurangannya ini, masalah postur dan jangkauan bola dengan beri latihan yang tepat mungkin. Inilah pentingnya mungkin Persebaya ngedatangin lagi tambahan pelatih penjaga gawang yang sekarang juga udah oke. Felipe. Ya, tapi perlu mungkin yang lebih advance yang bisa ngebuat Hernando ini ketika reach-nya kan jangkauannya ini nggak maksimal, menjadi salah satu kelemahan karena Hernando tuh sering banget kebobolan sama bola-bola yang ditaruh gitu di tiang jauh. Itu yang gitu-gitu kan, yang lu bawa juga Juan Villa gitu kan. Atau kepo pojok. Nah, berarti kan ada masalah di positioning gitu kan, di positioning, reading the game ball kemana. Ya mungkin itu yang harus di-upgrade. Dan ya Hernando, ya maksudnya kita nggak bisa kalau gua pribadi kan ngelihatnya dari data dulu ya, dulu. Emang save-nya banyak, tapi ya itu jumlah kebobolannya dan cara kebobolannya kadang bola-bola yang ya ini kayaknya bisa lebih baik gitu. Dan itulah yang ngebuat ya harusnya sih ada kesempatan bagi Teja tuh di sana. Tapi ya bukan siapalah kita gitu kan. Jadi gua tetap mendukung sih, dan ya semoga Hernando bisa kembali ke performa terbaik dia seperti di yang paling memukau kan sebenarnya di 2023 ya. Salah satunya lawan Argentina plus Piala Asia U23 itu. Piala Asia sih top banget. Itu puncaknya sih. Hernando Piala Asia nggak ada lawan doh itu. Bener. Ya, bener-bener mentalnya luar biasa gitu. Nah makanya itu adalah pembahasan soal penjaga gawang ya. Jadi kita tidak mencari ini benar atau salah. Ini kita hanya menelaah aja gitu. Dan menurut gua siapa saja kalau kita sih siapa aja yang dipilih nggak masalah ya kan. Karena pasti John Herdman juga sudah punya penilaian yang lebih detail gitu kan. Tapi kan ya itulah gunanya kita melakukan assessment terhadap apa yang terjadi lah gitu lah semua. Jadi 5 penjaga gawang, dan ini pun 5 penjaga gawang nanti paling dikecilkan jadi 3 ya. Nah. Jadi dari 5 ini karena kan sekarang masih profesional. Profesional itu kan masih skuad sementara gitu. Long list ya? Iya, jadi ada 41, nanti akan kiper dari 5 pasti hanya 3 lah ya untuk FIFA Series nanti di pertandingan pertama lawan Saint Kitts and Nevis ya. Nah, lanjut Bam. Ini kan kita masih berbicara soal para pemain yang dipanggil oleh Jerman untuk FIFA Series, Bang. Lalu untuk posisi back, Elkan Bagot kembali. Big Elk. Elkan Bagot nih, jadi memang sentuhan ya sesama ada darah Inggrisnya ini membuat akhirnya Elkan Bagot, karena menurut beberapa orang Elkan Bagot nih katanya ngambeknya udah parah banget, Bang. Katanya, ya kan? Itu udah ngambek banget. Makanya ketika kemarin dia sempat kan ada usu-usu bahwa dia nggak pengen main lagi di timnas, fokus ke klubnya gitu kan. Nah, ngambeknya sama siapa gue nggak tahu nih. Ngambeknya sama siapa gue nggak tahu, serius gitu loh. Mungkin kalau teman-teman yang tahu mungkin nanti bisa juga tulis di komen gitu kan. Tapi akhirnya dengan sentuhan ada sesama darah Inggris nih, John Herdman bisa membuat akhirnya Elkan Bagot mau tampil lagi. Dan menurut gua Elkan Bagot ini akan menjadi pilihan yang tepat ya untuk melapis pemain seperti Jay Itzes. Sama-sama tinggi, walaupun kalau misalnya dimainin bareng sih belum tentu cocok juga ya, karena tipenya sama-sama tipe bukan back cepat gitu kan, tapi back yang kuat di udara dengan duel body yang sangat baik gitu loh, sama seperti Jay Itzes. Nah, sedangkan karakter back yang lainnya kan ada Justin Hubner, ada Rizky Ridho gitu kan, yang menjadi center back yang punya speed lah, kurang lebih seperti itu. Nah, gimana Bang? Big L tetap salah satu elite defender yang dimiliki oleh Indonesia gitu. Tapi kalau kita ngelihat komparasinya memang ini bagus banget kan, di daftar nama itu ada beberapa nama yang bisa mengisi. Katakanlah John Herdman coba untuk nggak ambil resiko, artinya akan bermain dengan 3 back di belakang. 3 back kan sejauh ini sudah paten ya, Rizky Ridho, Jay sama Hubner ini paling oke dari rekor dan raport kita bertanding pada selama kualifikasi Piala Dunia. Yang mungkin juga bakal ngebuat persaingannya lebih ketat yaitu datangnya Elkan Bagot, dan jangan lupa Kevin Dix yang juga di Borussia Mönchengladbach.
bisa bermain sebagai wide center back di kedua sisi, baik itu kiri ataupun kanan. Nah, khusus untuk Elkan Bagot, dia kan left-footed defender ya, jadi kaki kiri gitu. Sejauh ini yang ada di list kalau untuk center back Justin. hanya Justin. Jadi memang butuh juga ada persaingan di posisi yang sama, karena kan kita ingat di beberapa momen ketika dia pertama bergabung sama timnas, salah satu keunggulan dari Elkan Bagot adalah long ball akuratnya gitu kan. Itu kan bagus untuk permainan transisi timnas. Bahkan kalau harus mengkomparasi sedikit, Justin tuh masih ada sedikit di bawahnya Elkan Bagot. Cuman kalau kita konversi lain di sisi lain, Justin kan punya energi, punya agresivitas dan kecepatan yang mungkin perlu dikejar juga oleh Elkan Bagot. Jadi ini bakal saling melengkapi persaingannya dan bakal seru. Yang jelas sih semakin dalam squad sebenarnya itu jadi good problem bagi John Herdman. Jay pelapisnya ada Rizky Ridho, Kevin Dix di kanan, Rizky Ridho juga bisa di kanan gitu kan. Jadi emang nggak ada masalah, ini menjadi salah satu skuad lini pertahanan yang paling enak lah ya bagi pelatih gitu. Banyak pilihan di posisi yang sama dan bagus. Ya tinggal bagaimana akan memainkan siapa, ini tergantung lawannya seperti apa. Karena betul kata lu tadi, kalau urusan bola atas ya harusnya Elkan Bagot bakal jadi pemain yang setidaknya masuk skuad. Karena back tinggi atau pemain tinggi ini biasanya punya sedikit garansi untuk masuk skuad. Mungkin tidak langsung jadi inti, tapi di situasi tertentu ketika tim deadlock, ketika butuh big man dalam kotak penalti ketika menit-menit akhir, ya ini pemain yang bakal dibutuhin. Sama halnya Marco Materazzi di Italia 2006, lalu juga Marouane Fellaini bersama MU di bawah Jose Mourinho gitu. Jadi memang mungkin perannya akan seperti itu. Apalagi kalau kita mengkomparasi performa terkini dengan Justin, agak jauh berbeda sih. Di Championship musim ini Elkan Bagot belum pernah bermain. Dia hanya 2 kali bermain di FA Cup, total 74 menit. Jumlah yang jauh kalau kita bandingkan sama Justin yang sedang on fire bersama Fortuna Sittard. Yang sudah cetak gol. 2 gol juga betul di Eredivisie. Jadi memang sebenarnya pressure-nya akan ada di Elkan Bagot, tapi apapun itu kita menyambut dengan sangat bahagia. Akhirnya permasalahan di luar lapangan yang mungkin sedang terjadi dulu gitu, berarti udah pecah kan, udah selesai, dan semoga ini bakal jadi awal yang bagus lah bagi tim nasional Indonesia untuk kembali mendapatkan second wave-nya itu loh. Ya iyalah, sekarang ini lini pertahanan paling top bukan hanya se-Asia Tenggara aja gitu loh. Di Asia pun juga termasuk yang paling top lah, bayangin aja kalau gitu. Kalau profile kan. Mungkin ya. Iyalah, karena kalau dibandingin mungkin kita hanya kalah sama Jepang sama Korea Selatan lah kurang lebih gitu loh. Yang lainnya mungkin masih setara sama kita kan. Karena Justin Hubner harganya aja sekarang baru naik. Dia sekarang harganya udah 800.000 euro. Ya, sebelumnya itu hanya sekitar 300-400 kan, udah hampir naik 2 kali lipat. Jay Itzes sekarang menjadi pemain lokal termahal. Ya. Karena harganya sekarang sudah hampir 180 miliar deh, hampir kalau dibikin euro udah lebih dari 15 juta euro. Iya, Marcel Hurst yang lagi cedera kan turun banget, jadi cuma $5 juta harganya sekarang. Makanya sekarang kabarnya dia diminati sama PSV Eindhoven gitu kan. Nah, sementara yang tadi kita bilang kan, Bam, kalau kita sih seneng banget ya kan, punya back-back seperti ini. Nah, dan gue juga seneng juga karena Elkan bisa comeback gitu. Karena sebelumnya sayang juga kita punya back seperti dia nggak dimainin gitu kan, maksudnya nggak dipanggil. Sama satu lagi, Bam, di saat-saat situasi deadlock, sama seperti kayak STI ya kan, Elkan Bagot ditaruh jadi striker. Dia kan masih beberapa Piala Asia tuh. Iya, jadi striker, dan dia kan nggak masalah juga kan seperti itu kan. Ya itu kan bisa jadi senjata rahasia lah. Iya, bagus untuk taktikal, bagus juga untuk gimana persaingan di atas lapangan dengan pemain lain. Dan yang paling penting mungkin dia bisa jadi salah satu pemain yang bisa juga menjembatani apa yang diinginkan oleh John Herdman ke tim gitu. Karena kan dengan dialek Inggrisnya ini mungkin akan lebih nyaman kalau ngobrol sama Elkan Bagot juga gitu kan. Bakal lebih cair lah. Tidak ada yang meragukan kualitas Elkan Bagot. Persaingannya akan semakin ketat. Bahkan saking kita wahnya dengan list defender yang ada sekarang, bener gue sampai tadi lupa, kita masih punya Marcel Hurst gitu kan, yang juga sebenarnya potensialnya bagus, tapi kan memang ada masalah di Twente di awal musim yang akhirnya nggak didaftarin dan cedera itu. Ya kalau Marcel Hurst semakin oke sih, gue rasa nggak ada masalah tim Indonesia kalau lini pertahanan udah big name semua nih, high profile semua gitu. Nah,
Itu dia ya. Jadi pembahasan kita dari dua lini. Kita akan Tapi lanjut. kalau di lini pertahanan yang ada lupa mungkin kalau ada satu nama yang agak sorot, Muhammad Ferrari mungkin ya. Iya. Kan masuk long list gitu. Itu kan seperti halnya Hernando, banyak yang mengatakan kalau aduh ini sebenarnya kurang mendapatkan jam main juga di Bayangkara. Ya gue setuju juga gitu. Mungkin kalau untuk center back, tapi kalau kita ngelihat di center back lokal sekarang, yang paling cukup banyak dapat menit bermain dan ya paling Komang Teguh ya gitu kan. Iya. Komang Teguh gitu, dan dia semakin mature juga. Jadi gue sih agak mempertanyakan lah, bukan nggak setuju, tapi kayaknya kalau untuk based on performa terkini, Komang Teguh tuh layak untuk masuk opsi. Jangan-jangan memang karena ya untuk bicara dalam beberapa tahun terakhir yang main di timnas ya Ferrari terus juga. Nah, itu adalah pembahasan yang memang dilakukan sama kita dari soal pemanggilan di lini pertahanan dan juga penjaga gawang, Bang. Betul. Di lini tengah, ya, jadi Jordi Amat punya kans nih, karena dipanggilnya dia itu ditaruh bukan di posisi back, tapi dia ditaruh di posisi gelandang. Jadi John Herdman itu ternyata sering nonton ya Super League, dan dia sering dengar komentatornya bilang, wah ini ternyata Jordi Amat sangat bagus, fluent bermain sebagai seorang gelandang bertahan, gitu loh. Karena dengan tidak hadirnya Tom Haye yang tidak bisa dipanggil karena ada hukuman, ya Jordi Amat jadi punya opsi juga kan untuk menjadi pilihan, entah dia bermain bersama dengan Joey, walaupun karakternya nanti akan mirip sama Joey, atau dia menjadi pelapisnya Joey, lalu yang main sebagai breakernya adalah Nathan yang lagi on fire juga di RST Divisi, ya kan? Nah, lalu pemain-pemain ada Ivar juga ya yang bisa bermain juga sebagai gantian nih sama si Nathan. Jadi lini tengahnya menurut gue pemain pemainnya ya sama seperti yang lo omongin kemarin. Ini pemain-pemain yang national pool yang memang tidak jauh berbeda lah dengan pilihannya Sintayong gitu. Jadi memang secara tidak langsung ya sih kita mengatakan bahwa memang ya pemain pilihannya Sintayong juga memang udah yang terbaik. Iya kan? Jadi ini adalah melegitimate apa yang dilakukan oleh Sintayong sebenarnya gitu. Nah, tapi untuk lini tengah, Bang, ada dua hal yang mau gue bahas. Yang pertama adalah untuk pertama kalinya tim Gay Pants, ya kan, dipanggil ke tim nasional senior. Karena memang tim Gay Pants juga main bagus juga kan di ya di Belanda gitu kan. Nah, satu lagi adalah pemilik assist terbanyak di kompetisi Super League, pemain lokalnya adalah Ezra Walian. Iya, benar. Jadi ini kan kasusnya sama nih, sama kayak orang yang nanyain seperti yang lo bilang tadi, nanyain soal Teja Pakualam di posisi kiper. Iya. Komang Teguh di posisi belakang. Benar. Ya memang Ezra Walian kalau kita mau ngomongin di posisi tengah saat ini, dia adalah pemain lokal yang paling mengkilap, Bang. Dan dia main di posisi tengah. Dulu kan dia posisinya kan striker ya. SS ya. Ya, dia bisa second striker, bisa main winger. Nah, di sekarang ini kan dia main free role. Kemana-mana tuh dia mainnya kan. Bahkan posisi pertamanya sih pasti di posisi di kiri kan. Tapi lama-lama pas main sih dia bebas kan. Dan sejauh ini dia menjadi pemain dengan jumlah assist yang sangat luar biasa. Dan akhirnya mendapatkan kembali ya. Terakhir kali dia main itu tahun 2022. Betul. Di Piala AFF 2020 yang dimainkan di tahun 2022. Ya kan? Betul. Itu dia. Jadi udah lama banget nih. Jadi makanya dibilang si anak hilang yang akhirnya kembali lagi. Menurut lo, Bang? Dari Jordi ya. Ini Jordi itu ngebuktiin kalau nggak selamanya pemain heritage yang main ke Indonesia itu mengalami penurunan karir. Justru kan paling banyak cetak gol karirnya di sini. Ya, setelah itu secara performa lebih berkembang gitu dibanding gue beberapa kali nonton dia di JDT kan diproses sebagai back ya. Nah, kalau ngomongin Jordi as a center back emang udah harus diakui ya, dibanding Jay, bahkan dibanding Justin, bahkan Elkan udah agak berat sebenarnya karena speednya itu, kepekaan, defensive awareness-nya itu udah agak drop lah, nggak kayak waktu kita nonton di Swansea gitu kan. Cuma kalau ketika main di gelandang tengah, dia kan distribusi bolanya oke, dia covernya oke. Bola atasnya duel ketika distribusi bola dari kiper lawan itu oke juga. Jadi memang ini pemain yang memang akhirnya bisa merevive karirnya untuk bisa kembali fresh gitu kan. Diakomodasi juga sangat baik oleh Marcel Souza di Persija, dan yang tadi lu bilang bener, gue mendapatkan konfirmasi Persija adalah tim yang paling sering ditonton oleh John Herdman. Jadi baik itu secara langsung ataupun secara online, ada temen gue yang memang kerja di federasi,
Dan jawabannya seperti itu. Karena mungkin kalau kita ngomong Persib, kan Persib tim yang lebih balance aja. Persija ini yang lebih offense. Nah, John Herman tuh pengen ngelihat pemain-pemain yang main di tim offense tuh kayak apa sih. Jadi sering banget tuh mantau pemain-pemain Persija. Makanya Jordi menjadi salah satu nama yang akhirnya langsung mendapatkan national call gitu. Yeah. Tim Gaipen oke, masih muda. Tapi jujur gue belum terlalu banyak nonton karena kesulitan nonton Eerste Divisi, divisinya keduanya Liga Belanda. Tapi kalau ngomongin lini tengah yang menarik, kita mungkin di list-list yang ada di fanbase atau Instagram siapa ngelihat nama Kevin Verdong sebagai back. Tapi kalau kita cek lagi di akun Tim Nasional Indonesia, Kevin Verdong di listnya ada di list midfield. Dan ya kita tahu ketika Kevin Verdong main di area gelandang bertahan, ketika di Bung Tomo dulu ya dicoba, kita bisa ngelihat gimana jagonya juga ini pemain gitu. Bisa cover di tengah, distribusi bola. Semakin penuh juga, padat juga. Karena kalau Joey Pelupesi kayaknya udah jadi jaminan. Orang-orang banyak yang ngeritik Mark juga. Kenapa Mark dipanggil? Ya sesimpel karena Tom Haye-nya nggak bisa dipanggil gitu. Dan milih pemain yang emang secara experience, secara international experience-nya memang harus yang mumpuni gitu. Toh ketika Mark dipanggil juga belum tentu dia masuk squad final kok. Jadi santai aja, harusnya nggak usah jadi bumbu-bumbu. Selalu ada jadi perdebatan bagi netizen. Dan Mark kalau kita ngomongin musim ini sebelum dia cedera, ya performanya sebagai box to box midfield tetap jadi salah satu yang terbaik gitu. Ya bakal seru lah. Karena kan box to box-nya ada kayak apa? Ada Mark, defensive midfield murninya breaker-nya ada Joy. Kevin Verdong juga bisa jadi box to box gitu kan. Jordi Amat bisa di playmaker gitu kan yang distribusi bola. Semakin menyenangkan lah bagi John Herman untuk bisa memilih banyak pemain ini. Kalau Ezra ini pemain yang gua rasa terlepas dari bukan national pool utama di 4 tahun terakhir, tapi dia salah satu performer terbaik di Super League musim ini yang layaknya Teja gitu, menjadi dua nama yang kerap panggil dong karena memang based on performance yang benar dia sangat dibutuhkan. Dan buat timnas yang kan kita bakal ngelawan Saint Kitts and Nevis ya, terus kita calon lawannya juga bisa Bulgaria gitu-gitu. Dibanding tim lain mungkin peringkat kita bukan yang terbawah, tapi secara experience tim, gua rasa Indonesia masih harus mengejar. Nah ketika melawan tim yang punya experience main barangnya lebih lama, otomatis akan ada di momen dimana Indonesia tuh kemungkinan tertinggal, kemungkinan dikurung, kemungkinan dipaksa main defense. Ketika situasi ini kejadian, ada satu hal yang perlu dimaksimalkan oleh Indonesia, situasi set piece bola mati. Dan Ezra, gua sangat yakin di Indonesia saat ini, baik itu pemain asing ataupun pemain lokal, dia menjadi set piece taker terbaik. Terlepas dia pernah gagal penalti melawan Persis Solo, itu satu dari sekian kali dia jago banget dia gagal. Yang jago juga pernah juga gagal terus. Dan kalau kita ngelihat Ezra, cara dia ngambil tendangan sudut, tendangan bebas, itu selalu on point. Jarang banget dia kejauhan. Itu on point terus. Makanya gue rasa sih untuk situasi-situasi tertentu untuk set piece taker ketika dibutuhkan, Ezra menjadi nama paling depan yang perlu dipertimbangkan. Nah makanya kan jadi karena Kevin Verdong bisa bermain di posisi wingback kanan ya atau wing bisa main sebagai wingback kiri, bisa juga bermain sebagai gelandang bertahan. Kalau dia main di gelandang bertahan ya Dean James bisa bermain di situ. Benar. Gitu kan. Dan Dean James sendiri kan bisa bermain di situ, bisa bermain juga sebagai sayap juga kan. Yeah. Jadi memang ini salah satu squad yang top juga sih menurut gua gitu kan. Dan Persija menjadi paling banyak ya pemainnya ya. Betul. Ada berapa? 6 ya, nggak salah ya? 5 atau 6 ya? 5. Iya, karena ada Witan, Nat Fajar Fatur Rahman ya? 6 ya, nggak salah. Iya, 6. Nah, itu dia. Jadi pilihan beberapa pemainnya, makanya sudah ditonton sama John Herman ya karena itu juga ya. Karena banyak juga pemain Persija yang kandidat lah dipantau buat masuk ke timnas juga. Dan juga ada Arkan Fikri, walaupun lagi menurut gua masih belum menemukan permainan terbaiknya di Arema, tapi balik lagi hampir sama dengan Hernando. Arkan Fikri ya, untuk kelas timnas ya dia masih pemain yang selalu diandalkan di U23 gitu kan, dan tetap dikasih kesempatan untuk main. Yang agak boleh dibilang kejutan ya Victor Detan, karena tiba-tiba dipanggil gitu kan, walaupun di belum pernah ya main di senior ya kan, dia mainnya banyak kan di U23 ya kemarin ya. Nah itu dia. Sementara untuk lini depan Bam, sebenarnya gue sangat mengharapkan ya, kan gue sempat bahas tuh bahwa dengan susunan pemain yang ada gitu ya,
ya dengan hadir Emiliano Jonathan yang lagi ngecun banget gitu loh penampilannya, gue sih bisa ya prediksi dan juga pengen, sebenarnya sih bukan prediksi lah, lebih pengennya ya Emiliano ada di kanan, ya kan, Ragnar ada di kiri, lalu juga Ole ada di tengah gitu kan, 3 trisula begini kan, serem banget kan gitu loh kalau punya 3 pemain itu gitu loh, ya kan? Iya. Tapi kan ternyata Emiliano cedera, bener. tapi tetap dipanggil sama John Herman, karena John Herman kayaknya masih berharap juga nih tiba-tiba keajaibannya kan kayak Ole kan, Ole yang cedera parah tiba-tiba di ronde keempat tetap bisa main gitu kan. Nah, karena mungkin John Herman masih pengen juga hal seperti itu. Tapi yang satu hal yang sangat baik ya menurut gua, dan ini juga ya menjadi selain yang tadi kita bahas lagi tuh, selain Ezra Walian, Bang. Menurut gua ini adalah sebuah rewards yang diberikan oleh John Herman dengan penampilan yang luar biasa di kompetisi lokal atau juga di Super League ya. Siapapun pelatihnya, penyerangnya adalah Hoki Caraka. Dan menurut gua pantas Hoki Caraka dipanggil karena memang Hoki Caraka berapa kali kita lihat kan penampilannya di Persita Tangerang, dan sekarang Persita Tangerang ada di papan atas. Ya karena memang Hoki Caraka pemain yang main bagus banget di posisi sayap. Dan bisa menjadi opsi juga, dan memang menurut gua nih anak ya kalau dipegang di tangan yang tepat ya, seperti dipegang sama Sintayong dan sekarang dipegang sama si Carlos Peña, ya mudah-mudahan dipegang sama John Herman ada lagi nih sisi-sisi dia lagi bisa dikembangin lagi, ya mudah-mudahan lah bisa menjadi striker yang siap pakai gitu loh buat tim nasional Indonesia, Bang. Wah, ini nama yang sangat emang layak untuk mendapatkan kesempatan di timnas senior ya, Hoki Caraka. Dia semakin dewasa di Persita. Gue sih amazed banget bagaimana Hoki Caraka ini bermain, jarang banget melakukan kesalahan, dan dia secara body balance semakin terlatih, terus dia jarang kehilangan bola, visinya bagus. Jadi memang ini momentum bagi Hoki Caraka untuk kembali mendapatkan atmosfer positif lah di timnas. Persoalan tentang di depan kan memang untuk sisi kiri agak penuh juga. Orad Mangun udah mulai rutin bermain juga untuk Bender, Beckham Putra di sana juga. Yakob juga. Yakob Sayuri juga tetap jadi salah satu yang paling oke, dan kejutannya ada di Lili Pali sih kalau gua. Kejutannya di Lili Pali. Kalau mungkin ada nama yang juga gua rasa masih kepantau ya. Jadi mungkin Adrian Wibowo sama Mauro Zylstra, karena Zylstra semenjak dia datang ke Persija pun belum bisa mendapatkan kesempatan yang banyak. Cedera juga kan. Benar. Makanya sebenarnya kalau ada satu nama yang gua agak sayangkan kenapa nggak dapat kesempatan, sebenarnya Axel Runtukahu. Terlepas dia nggak banyak mendapat kesempatan bermain di putaran kedua, putaran pertama gila banget performanya gitu kan. Dan pemain seperti ini tuh pemain yang bisa menafsir ruang gitu. Mungkin badannya nggak terlalu tinggi, tapi dia selalu ada di momen yang tepat untuk bisa coming, untuk bisa mendapatkan chance gitu. Tipikal permainannya mirip banget sama Ole sebenarnya. Jadi memang gua kalau dia masuk, dia bisa belajar banyak dari Ole, bakal lebih oke lagi bagi Axel Runtukahu. Kalau Emiliano Jonathan, kalau gue berharap sih nggak usah dipaksain ya, karena kan kemungkinan cederanya di otot ACL ya nih. Dan cukup lama itu penyembuhannya. Agak disayangkan, salah satu mimpi buruk bagi winger dengan kecepatan kayak Emiliano Jonathan. Toh dia juga masih muda. Target kita kan 2030 untuk Piala Dunia, jadi memang lebih baik sih jangan dipaksain dulu gitu. Toh di kanan juga masih ada Yakob. Nah, kalau gue sih ngeliatnya gini, Bang. Salah satu juga ya yang bisa membuat ya Axel masuk mungkin ya karena cederanya Emiliano gitu kan. Mungkin kalau Emiliano nanti ini sampai tidak bisa datang ke Jakarta, ya mungkin kan bisa harus di-replace juga kan. Salah satu yang bisa mungkin masuk Axel, karena menurut gue Axel juga patut dicoba lah. Iyalah, ya kan, karena rewards-nya dia juga dengan penampilannya di di Persija, ditambah lagi juga pas dia main di Piala Presiden menghadapi tim-tim yang dari luar pun dia nyata duel-duelnya menang juga gitu. Jadi makanya punya kesempatan juga lah ya kan, walaupun menurut gua pemilihan dari stok-stok nama tetap masih ada Ramadan Sananta, Adrian Wibowo ya patut dicoba juga. Dan Jens Raven menurut lu, Bang? Mirip sama Zylstra, tapi situasinya bahkan lebih menguntungkan Jens Raven ya. Big man gitu kan, tetap dibutuhkan di situasi deadlock, bakal jadi opsi, masih muda juga. Di Bali juga bermain walaupun nggak jadi inti. Kalau disebut layak atau nggak masuk long list, layak. Bahkan ini terserah yang mau menafsirkannya hate atau enggak, dia lebih layak dipanggil dibanding Mauro Zylstra sebenarnya. Zylstra tuh emang benar-benar belum mendapat kesempatan gitu kan. Jadi
belum bisa kita nilai. Nah, kalau Jens Raven terlepas dari catatan golnya masih minim, tapi dia cukup bisa membantu di situasi tertentu bagi Bali gitu. Jadi memang ini tetap dibutuhin, tapi ya bakal duel nih sama Rawadan Sananta yang sama-sama number 9 striker gitu kan, big man gitu. Jadi kayaknya kalau John Herdman butuh satu slot itu bakal jadi challenge yang bagus lah. Minimal akan ada pemacu untuk Ramadhan Sananta tuh ngebuktiin gue masih yang terbaik itu nomor 9 ini. Jadi kalau gue ya berusaha untuk menyimpulkan pemain-pemain di film John Herdman ini 41 orang ini memang John Herdman membuka ini nih semuanya nih biar lo bersaing deh nanti di di pelatnasnya gitu kan kalau bahasa dulu kan yang penting gitu kan di TC-nya gitu nanti akan dikecilkan di 23 karena menurut gue sih skuadnya ini mewah ya. Untuk Indonesia nih skuadnya mewah banget. Ya kalau latihan bisa 3,5 tim sebenarnya kan kalau 41 ya. Jadi enak banget lah itu bisa nilainya gitu. Iya, makanya. Dan ini persiapan tentunya untuk FIFA Series ya yang dia mainin di tanggal 27 dan tanggal 30 ya. Kita sih berharap Indonesia bisa ngalahin St. Kitts and Nevis dan akhirnya bisa main di tanggal 30, mainnya malam gitu loh. Mainnya malam bertemu sama karena kandidat menangnya Bulgaria gitu kan ya. Bukan berarti juga Kepulauan Solomon itu juga kita anggap tidak bisa menang sama Bulgaria, tapi kayaknya sih kemungkinan kayak Bulgaria gitu kan, karena tim paling kuat yang ada di FIFA Series di Jakarta ya paling kuat kan memang Bulgaria, Bam ya. Nah, Bam, per hari ini gue mendengar kabar bahwa Iran sudah menyatakan secara resmi, bahkan sudah dikutip oleh beberapa media-media besar ya, major media, bahwa Iran mengundurkan diri dari Piala Dunia 2026 yang akan dimainkan di US, Kanada, dan juga Meksiko. Berarti kan ada satu slot yang kosong, Bang. Terus ditambah lagi beberapa negara Timur Tengah yang sudah lolos dari kualifikasi AFC juga mengalami kesulitan dengan situasi yang ada. Benar. Situasinya banyak lah ya, situasi dari kondisi negaranya yang terdampak atau juga dengan airport mereka yang juga terdampak. Nah, banyak orang yang bilang katanya, wah ini Indonesia jadi punya peluang lagi nih. Gue nggak tahu nih berita ini, gitu. Makanya gue tanya aja lah sama Ibam gitu loh. Ini gimana Bam sebenarnya Bam yang terjadi gitu loh Bam? Gue kan emang cukup seneng baca tentang iklim geopolitik sekarang gitu. Apalagi gue salah satu penyuka sejarah di abad pertengahan di area Timur Tengah ya, baik itu dinasti Abbasiyah, Fatimiyah, lalu juga kerajaan Muluk ya sama Konstantinopel dan lain Ottoman gitu. Jadi memang gue cukup senang. Darius the Great. Darius Cyrus kan itu. Iya, Darius the Great kan. Darius Cyrus nama Raja Persia dulu kan. Makanya emang ini bakal jadi satu bahasan yang pasti gue dengerin, bahkan gue cari tahu. Jadi situasinya Iran yang mengatakan kalau dia gak bakal berpartisipasi adalah orang pentingnya langsung, yaitu Menteri Pemuda dan Olahraganya. Menteri Olahraga, kita nggak tahu itu di sana ada Menteri Pemuda atau enggak. Menteri Olahraga lah itu ya, Ministry of Sport kan. Jadi ngomong kalau nggak bakal berpartisipasi, artinya satu slot dari AFC yang melalui tiket langsung udah pasti kosong. Nah, konspirasinya ini menarik konspirasinya. Karena kan yang masuk ke ronde kelima itu ada 2 tim, ada Irak sama WA ya. Lalu yang nggak lolos kan ada Oman sama Indonesia yang di ronde keempat Asia. Nah, Irak situasinya Baghdad ini sedang kesulitan untuk penerbangan untuk kualifikasi playoff interkonfederasi pada akhir Maret nanti. Di mana sih, Bang? Di Amerika. Jadi kayak ini ya, kayak home turnamen. Kayak kemarin Olimpiade ya. Jadi playoff-nya di negara tuan rumahnya gitu ya, di venue tuan rumahnya gitu kan. Kemarin kan kita waktu itu di Perancis. Kan? Mirip juga sama waktu ronde keempat, terpusat di Arab kan dulu kan. Jadi emang intinya dipusatkan dulu di Amerika. Nah, sedangkan bagi Irak saat ini negaranya terhimpit oleh Israel sama ini kan, sama Iran ini yang sedang panas. Jadi penerbangannya ini sangat sulit. Irak ini sudah mengajukan untuk menunda jadwalnya.
Tapi kayaknya itu bakal jadi satu hal yang sulit untuk dikabulkan oleh FIFA. Nah, ada opsi. Ini gue juga sebenarnya agak meragukan tentang beritanya. Tapi yang gue baca, jadi Irak ini punya kesempatan sebenarnya untuk terbang tetap pada akhir Maret nanti, tapi dengan cara dia terbangnya dari Turki. Yang mana Irak artinya perlu untuk menempuh jalur darat dari Baghdad ke Ankara atau ke Istanbul gitu. Ya kurang lebih dari 23-25 jam lah gitu, seharian gitu lah. 25 jam itu kayak dari Jakarta terbang ke Los Angeles atau ke New York itu 25 jam itu. Bener. Jadi mungkin memberatkan lah ya bagi Irak ini untuk bisa harus dulu seperti itu, pasti repot lah. Dengan alasan itu katanya ini Irak tuh berpotensi tidak akan mengambil spot kualifikasi tidak akan mengambil spot Iran. Oke. Karena kan Iran saat ini Irak adalah tim yang nunggu di baganya tuh ronde 5. Dia sama Kongo itu udah nunggu di bagan final. Yang di bagan semifinal tuh ada 4 tim, ada Bolivia, Suriname, terus New Caledonia, Jamaika. Nah, yang menang 4 tim ini akan menghadapi Kongo sama menghadapi Irak. Nah, kalau Iran kosong, tadinya Irak yang bakal ngambil spotnya Iran. Cuman kan Iraknya kondisinya seperti ini, jadi kemungkinan Irak gak bisa. United Emirates UEA juga sama masalahnya sama kayak Irak. Dia nggak bisa karena kan dia ada di teluk Persia itu ya, di tanduk Saudi gitu kan. Jadi dia harus terbang juga ke negara-negara yang lebih aman gitu. Nah, justru yang bisa tuh Oman. Yang mana posisinya Oman kan nggak lolos dari ronde kelima sama kayak Indonesia. Maka dari itu kalau Oman ini katakanlah Oman bahasanya gini, Oman bakal mengambil spotnya Iran, otomatis Oman bakal langsung lolos Piala Dunia nih tanpa bertanding, tanpa kualifikasi. Nah, spot yang tadinya diisi oleh Irak, yang mana Irak ini kan berhasil mengkandaskan UEA yang juga nggak bisa berangkat ke Amerika. Dua-duanya ini nggak bisa berangkat ke playoff, nyarilah tim yang ada di ronde keempat. Tim ke-6. Tim ke-6. Yang mana itu adalah Indonesia. Itulah konspirasi obrolannya yang membuat Indonesia kembali dimunculin gitu. Dan uniknya, yang ngebahas ini tuh bukan media Indonesia doang gitu. Indonesia itu kayaknya nyatut dari salah satu media yang pertama ngebahas itu dari yang gue baca ya, dari Jerman, dari Belanda. Gua lupa lagi nama websitenya apa, tapi pas gua cek ternyata emang beritanya ada gitu. Tapi dengan berbahasa Jerman, jadi sampai gua translate dulu gitu kan. Ya apapun itu sih sebenarnya ini kabar yang seneng lah kita. Kok gua senang aja ya. Iyalah seneng lah. Ya nggak rugi juga kan tetap. Kalau bahasa gua kan nggak rugi juga kita bermimpi. Ya ini kan sebutannya mimpi babu gitu loh ya. Tapi nggak apa-apa juga kan. Nggak apa-apa juga. Ini kabar baik. Ya lanjut Bam. Intinya kalaupun orang kan mikirnya kayak, wah berarti Indonesia lolosnya ini jalur perang, jalur negara lain perang. Ya, giveaway lah, gitu. Ini kan rezeki gitu ya. Iya lah, rezeki nggak bisa ditolak lah. Dan ini emang, jangan-jangan emang udah jalannya gitu kan. Gue sih selalu inget cerita Denmark 92 ya. Oh iya. Iya kan, Denmark kan nggak lolos kualifikasi. Malah juara. Dulu kan Yugoslavia yang ngundurin diri ya. Iya, tadinya Denmark dapat spot giveaway, yang mana Denmark malah tampil oke. Terlepas nanti Indonesia di play-off-nya tampil bagus atau enggak, ya bermentallah seperti Denmark gitu. Denmark pun datang ke turnamennya ya udah, walaupun gue giveaway, gue bakal tetap fight gitu. Ya gue berharap kayak gitu aja. Kalau Indonesia emang dapat rezekinya berangkat ke Amerika berarti ya, tanggal 31 Maret, ya semoga gitu. Itu bakal jadi kesempatan kedua bagi kita untuk bermimpi masuk ke dunia. Enggak, kalau lo kan ngomongnya gitu, Bang. Kalau gue malah ngomongnya kalau misalnya mainnya tanggal berapa? Kalau nggak salah 28 sama 31. 28 yang bagian semifinalnya. Berarti FIFA Series nggak jadi dong? Ya iyalah, kalau misalnya seandainya tiba-tiba Indonesia berangkat, ya FIFA Series di Jakarta aja gimana? Atau mau nggak mau tetap FIFA Series tetap jalan, tapi pakai tim kedua. Itu. Jadi FIFA Series pakai tim kedua yang tim utamanya berangkat ke sana. Caledonia melawan Jamaika, terus Bolivia lawan Suriname itu tanggal 26 Maret. Pemenang dua laga ini akan masing-masing memperebutkan satu tiket. Yang mana pemenang ini bakal Jamaika Caledonia bakal ditunggu oleh Kongo. Bolivia Suriname bakal ditunggu oleh kemungkinan Indonesia. Yang mana tadinya Irak, tadinya
Uni Emirat Arab gitu. Walaupun kita sempat diledekin ya katanya sama media-media Irak ya gitu kan. Iya, orang-orang Iraknya pada ngarep lu kenapa lu jadi ngarep ke Piala Dunia maksudnya. Ya kan masalahnya bukan di kita ya. Kita mah kalau bisa dikasih masa siapa yang nggak mau ya, gitu. Siapa yang nggak mau ya, walaupun itu belum tentu lolos. Belum tentu juga, tapi kan masa kesempatan sebesar itu ya kan, dan menurut gue sih ya memang kalau misalnya hitung-hitungannya dari berdasarkan peringkat di kualifikasi, ya Indonesia memang pantas. Paling memungkinkan kan. Karena Indonesia kan masuk di 6 besar di kualifikasi betul. dari tim yang punya kesempatan untuk lolos selain tim yang sudah lolos langsung itu. Ya memang pantas, Bang. Ini kalau dirunut lagi ya. Jadi Iran nggak bisa hapus, kan? Irak harusnya naik ke atas. Irak di kualifikasi ronde kelima AFC itu ngalahin Uni Emirat Arab. Iraknya problemnya kayak gitu, ternyata Uni Emirat Arab pun problemnya kayak gitu. Betul. Justru dua tim yang sama-sama nggak lolos di ronde keempat, Oman sama Indonesia, justru itu punya kesempatan buat ini. Omannya langsung ngambil spot Iran, Indonesia ngambil spot Irak itu. Ya iyalah kan, karena kita kalau ngomongin ini paling gampang ya, ini analogi yang paling gampang, iya dong. Lo kan pasti pernah tes, ya dong, tes sekolah lah, atau tes menuju ke universitas ya. Universitas, ya kan. Posisi lo adalah tidak lolos, tapi lo adalah kalau bahasa di restoran tuh lo waiting list nomor 1. Benar. Iya dong. Iya. Yang bisa masuk ke dalam situ misalnya total misalnya anggaplah kayak ITB gitu kan. Misalnya cuma 100 orangan kan ke ITB itu kan, dikit banget yang nggak nyampe 200 lah gitu kan. Terus tiba-tiba peringkat anggaplah misalnya 100 gitu lah. Peringkat 100-nya nggak bisa lolos. Ya lu waiting list pertama dong yang akan naik. Ya kan nggak mungkin lo tiba-tiba waiting list ke-7, waiting list ke-8 yang akan dinaikin. Yang ada ngamuk orang yang peringkat 6, peringkat 5, peringkat 4 ngamuk. Jadi perbincangan ini tuh tidak ngebuat Indonesia menjadi pihak yang harusnya disalahkan gitu. Indonesia mah sama Oman ya. Emang ada di posisi itu gitu. Justru aneh kalau misal tiba-tiba Indonesia katakanlah milih Thailand gitu kan. AFC milih Thailand. Aneh karena Malaysia gitu. Iya, itu aneh gitu. Jadi kalau Indonesia emang ada di situ, bener kata lu. Ketika dari waiting list yang ada, misal mahasiswa ini nggak ngambil ke UPI nih, ke ITB, dia ngambilnya mau ke UI nih. Iya, kan ngambil ke STAN. Iya, spot kosongnya masih ada kan? Harus diisi kan? Diambil dari yang waiting list Waiting list lah, peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4, sampai peringkat 10-nya itu. Kenapa Oman secara posisi better dibanding Indonesia? Karena ranking FIFA. Makanya kalau ini beneran terjadi, ini pembahasan yang sedang terjadi ini beneran kejadian, Oman yang bakal ngambil tag spot buat Iran. Irannya, posisi Iran bakal digantiin Oman. Irak sama Uni Emirat Arab yang nggak bisa, posisinya bakal diganti sama Indonesia di kualifikasi kayak gitu. Iya, karena kan Oman sama Indonesia tuh kan sebenarnya kan sama head to head gitu kan. Cuman kelebihannya Oman ketika di head to headin lagi, aspek dia untuk berada di FIFA ranking lebih tinggi dari Indonesia, makanya akhirnya dia punya nilai lebih tinggi kayak gitu ya. Tapi apapun itu ya kita lihatlah, ini kan berarti hanya tinggal berapa minggu lagi lah. Ya, sama tahu tiba-tiba ada keajaiban, ya kan? Ya, gua sih tetaplah Bam, mau gimana pun, mau dibilang mimpi babu, mau dibilang apa ya, kalau memang ternyata tiba-tiba durian runtuh itu datang ke Indonesia, ya kan? Ya alhamdulillah, itu namanya rezeki bulan Ramadan buat Indonesia, iya dong. Bener. Puasa tuh kan kita bakal lebaran tuh ada 20, ada 21. Iya. Gua rasa sih akan ada keputusan di tanggal 21 itu. Jadi hilalnya ya kan? Jadi kita nunggu hilal Idul Fitri sama nunggu hilal dari FIFA. Yang minggu depan berarti kan? Ya iya. Dari 17, 18, 19, 20 tuh kayaknya itu yang sedang di meetingin di sama FIFA nih. Terserah. Ya, mudah-mudahan aja lah ya. Apapun itu apapun itu yang terbaik lah buat. Kalaupun nggak kejadian, ya jadiin ini jadi bahasan lucu-lucuan aja. Iya, gitu. Karena kan yang tadi gue bilang nih bahasan-bahasan kita mimpi babu aja lah. Iya, gitu. benar. Ya, kita ini kan paling buncit dari waiting list gitu kan. Tapi ya nggak ada yang tahu namanya rezeki gitu loh. Namanya rezeki itu nggak ada yang tahu. Itulah mungkin dia pembahasan kita tentang
pemain-pemain dipilih sama John Herdman untuk FIFA Series, ditambah juga ada kabar dari mundurnya Iran dan juga ada harapan secerca harapan kecil untuk Indonesia kembali main di kualifikasi untuk menuju ke Piala Dunia. Ya kan, playoff bukan kualifikasi, playoff gitu kan. Playoff antar konfederasi. Itulah yang kita bahas ya Bang, mudah-mudahan aja lah Bang ya. Mudah-mudahan lah. Ya, teman-teman nikmati aja ya. Iya, nikmati aja lah ya nih sampai nunggu hilal ya gitu kan. Nah, buat teman-teman terima kasih sudah menyaksikan tentunya di komentari episode ini. Sampai jumpa lagi lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.